Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, yang memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, dan Allah sendiri yang menjadikan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita, tapi terkadang kita hanya cuek terhadap kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita. La uqtantu hatta tabarra fa yaqul salam assalamu thumma tubtu la ta'alaikum. Nabi SAW menyampaikan, sekiranya kalian melakukan kesalahan sehingga kesalahan kalian mencapai langit dan bumi, kemudian kalian bertobat, niscaya taubat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Betapa sayangnya Allah dengan kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan pernah memandang diri kita masih muda, masih panjang umur kita. Tidak ada satu jaminan pun setelah kita keluar dari masjid ini kita bisa bertemu dengan keluarga kita, anak istri kita di rumah. Karena maut adalah masalah yang misterius. Maut itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persiapkan diri kita. Apalagi tadi seperti yang saya katakan, sebentar lagi bulan Ramadan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita harus benar-benar bersungguh-sungguh mempersiapkan Ramadan ini. Ramadan yang terbaik selama seumur kita hidup. Kita berharap kita kuatkan tekad kita. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan bahwa dirinya sebagai Maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Allah itu mengampuni setiap dosa-dosa dari setiap hambanya. Dosa atau taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di dua waktu. Yang pertama, ketika ajal menjemput, dan kedua, ketika hari kiamat tiba. Maka saat dua waktu itu tertutup pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Nisa ayat 18, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu ala wa allazina yaqumu as-sura wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Yang artinya, tidaklah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada dirinya mereka baru mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Syekh Wahab Al-Juhaili menjelaskan bahwa ayat ini menyatakan diterimanya taubat seorang hamba dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama kita terus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan syaitan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di kerongkongan. Maka tobat masih diterima
saat seorang hamba menyaksikan malaikat maut mengambil ruhnya. Begitu indah kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita. Dari penjelasan di atas, hendaknya kita mulai detik ini, siapapun diri kita, berbenah diri, mencoba memuhasabah diri kita, merenungkan setiap apa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inna tubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya, kata Rasulullah, aku juga bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari. Nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang dihapuskan dosanya yang telah lalu, yang sekarang apa mungkin yang akan datang, masih bertobat kepada Allah dalam satu harinya 100 kali. Kita pertanyakan diri kita, sudahkah kita saat ini, hari ini bertobat kepada Allah, atau masih kita menikmati setiap dosa yang kita lakukan? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Az-Zumar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Jangan pernah kita mengatakan aku tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksaku atas dosa-dosa. Karena ini menurut para ulama hukumnya haram. Karena Allah itu al-qunut min rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita mungkin memastikan bahwa Allah, bagaimana mungkin kita memastikan bahwa Allah itu akan menyiksa kita, akan menghukum kita, sedangkan Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha Penyayang. Yang jadi masalah itu kitanya yang tidak mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah kita lepas kendali, merasa karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, terus kita melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa al-aman min makrillah, merasa aman dari siksanya Allah. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita, harus ada perasaan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita, dan kita tetap terus berharap Allah mengampuni kita karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qari hadha. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi